Hari ini saya melanjutkan pelajaran yang sebetulnya terambil dari pelajarannya Pak John Maxwell, Today Matters. Hari ini penting, karena yang Anda miliki hanya hari ini. Kemarin sudah Anda lewati, besok belum tentu Anda miliki. Ya kan? Kalau saudara merencanakan, oh nanti 2 tahun saya akan menikah dari sekarang. 2 tahun lagi saya akan menikah. Puji Tuhan kalau itu tergenapi. Kalau tidak jangan menyesal karena tomorrow, besok belum tentu Anda miliki. Tetapi tidak berarti Anda tidak boleh merencanakan. Anda boleh merencanakan, tapi semuanya harus dibawa di kaki Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Dan hari ini saudara kita akan membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-12 ayat 13. Tuhan Yesus mengajarkan mengenai betapa pentingnya kemurahan hati. Karena orang yang murah hati, mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati. Karena murah hati adalah sifat ilahi. Dan bagaimana kita tahu atau orang lain tahu bahwa Allahmu Allah yang murah hati? Dari orang-orang yang percaya kepada Allah. Dari mana orang tahu bahwa Allahmu itu mengasihi? Pada waktu saudara bisa mengampuni musuh Anda. Bagaimana orang lain yang belum Kristen tahu bahwa Yesus Kristus itu maha baik? Dari orang-orang pengikut Kristus yang hidupnya sangat baik kepada mereka. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai betapa pentingnya kemurahan hati. Dan kita belajar dari seorang yang punya nasib kurang baik, orang kaya yang bodoh. Siapa yang mau dibilang orang kaya yang bodoh? Tidak mau, saudara. Saya tidak ingin nama saya masuk di Alkitab sebagai pendeta yang bodoh atau Paulus yang bodoh. Nah, sengaja ditulis di sini oleh karena ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah di atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Jadi Yesus sedang menjelaskan kepada orang muda yang minta Tuhan Yesus campur tangan menengahi persoalan warisan. Kok bisa-bisanya dia bilang, "Tuhan Yesus atau guru, tolong kasih tahu saudaraku supaya dia mau berbagi warisan dengan aku." Apa di balik itu? Kalau ada orang datang kepada saudara dan mengatakan, "Pak Roni, kasih tahu dong kakak saya itu, supaya dia berbagi warisan dengan aku. Aku belum dapat jatahnya ini. Bagianku belum dikasih kepadaku." Kira-kira bagaimana, Pak? Apa yang ada di balik pertanyaan orang ini? Mungkin dia tidak hanya ngomong sekali, mungkin dengan orang-orang lain sebelum dengan Tuhan Yesus sudah ngomong. Mungkin sudah mentok sana kemari. Ya, yang satu kakaknya serakah, kemungkinan, karena dia mengambil warisan adiknya. Yang satu juga mungkin dia sudah mendapatkannya tapi masih mau minta lagi misalkan aja. Kita tidak tahu, tapi yang jelas Yesus tahu isi hati mereka. Maka Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Segala, itu bukan hanya tamak uang, ada tamak kekuasaan, ada tamak jabatan, ada tamak wanita, ada tamak yang lain-lain. Jadi ketamakan itu harus diwaspadai. Tengok teman saudara dan katakan, waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara tahu artinya tamak? Ya kan? Tahu artinya tamak? Serakah, tahu artinya serakah? Rakus, tahu artinya rakus?
Plenousias, orang yang dituntun oleh keinginan untuk punya banyak. Jadi orang yang dituntun oleh keinginan untuk punya banyak, itu adalah orang yang tamak pada akhirnya. Kemudian Yesus mengatakan kalimat yang saya pikir semua harus mendengarkan. Karena apa? Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Walaupun saudara berlimpah-limpah harta, hidupmu tidak ditentukan oleh harta. Nah, kebenarannya luar biasa. Yesus sedang mengatakan, walaupun kamu berlimpah-limpah dengan harta, kebahagiaanmu tidak semata-mata ditentukan oleh harta. Ada orang yang hartanya banyak masih tidak bahagia, masih ada. Iya kan? Sebaliknya ada orang yang tidak punya apa-apa, bahagia. Kalau tidak percaya lihat Marcel. Marcel tiap hari ngitung duit itu bukan duitnya. Tapi dia bahagia, bisa pegang duit aja bahagia. Padahal itu bukan duitnya sendiri, ya kan? Lihat Bu Devi, ya kan? Luar biasa. Jadi artinya begini, saudara lahir kan tidak pegang uang. Pulang juga tidak bawa uang. Jangan sampai hidup sekali antara lahir dan mati didikte oleh uang. Yesus mengatakan hidupmu tidak harus didikte oleh uang. Amin. Anda masih bisa bahagia walaupun tidak pegang uang, percaya atau tidak? Adam dan Hawa itu tidak pernah pegang rupiah. ATM tidak punya, deposito tidak punya. Ya kan? Bisa merayakan ulang tahun pernikahan ke 880. Iya kan? Jadi saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kalau tidak ada uang, habislah riwayat hidup saya. Salah, saudara-saudara. Masih ingat saat-saat Anda dulu tidak pegang uang tapi hidupnya bahagia, setelah banyak uang malah jerawatnya makin banyak. Tidurnya malah berkurang, kesehatannya malah menurun. Pikirannya terlalu banyak, nanti kalau ini dirampok orang bagaimana, nanti kalau yang di sini diambil orang bagaimana, nanti kalau ada preman datang bagaimana. Saudara-saudara, mari kita akan belajar dari orang kaya yang bodoh ini. Orang kaya yang bodoh yang digambarkan oleh Tuhan Yesus secara sengaja diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kepada kita pola pikir yang salah tadi dikoreksi. Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan, ayat 16. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, dia tidak punya belahan jiwa. Jadi dia bilang dari tadi, hanya jiwaku, diriku, pada diri sendiri, ya kan? Engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Anda bisa kaya di dunia, tapi belum tentu kaya di depan Allah. Anda bisa punya pangkat, punya derajat, punya gelar, punya segalanya. Anda kelihatan hebat di dunia, tapi belum tentu hebat di mata Allah. Anda bisa memiliki seluruh dunia ini, tapi kalau jiwamu binasa apa artinya? Nah saudara-saudara, jadi di hadapan Allah, harta tidak pernah mengesankan Tuhan. Saya ulangi lagi,
hartamu tidak pernah mengesankan Tuhanmu. 1, 2, 3. Tuhan tidak perlu, ya kan? Jangan sok hebat, semua itu milik Tuhan, makanya Tuhan tidak terkesan. Karena apa yang Anda miliki itu titipan ilahi. Ya kan? Kemudian saudaramu unjuk di gereja, di hadapan Tuhan, saudaramu tampil, ya saudara menunjukkan. Semua yang Anda miliki itu hanya pinjaman. Yang punya itu Tuhan, Anda hanya dititipi. Jadi jangan sombong. Jangan sampai tragedi ini terjadi kepada Anda begitu terobsesi untuk punya harta berlebihan sampai Anda lupa dengan Tuhan yang meminjamkan harta kepada Anda. Amin. Tengok teman saudara di samping saudara dan bilang, ojo dumeh. Tahu saudara-saudara? Artinya ojo dumeh. Jangan sok, jangan mentang-mentang, jangan sok sombong gara-gara Anda punya lebih. Mari kita akan belajar satu demi satu. Ini menarik saudara-saudara. Jadi Yesus sedang menjelaskan sesuatu kepada orang muda tadi yang sedang bermasalah dengan warisan. Tapi kalau saudara membaca konteksnya ayat sebelumnya, apa yang sebetulnya Yesus sedang jelaskan, saudara-saudara. Kalau saudara membaca ayat sebelumnya, Yesus sedang menjelaskan nantinya masalah kekhawatiran. Ayat yang ke-22 nanti. Yesus mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu. Kalau ada kata kalimat karena itu berarti kalimat ini tidak berdiri sendiri. Kalimat ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai, sebab hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Jadi saudara-saudara, jangan sampai hidupmu yang sekali ini habis untuk mengkhawatirkan apa yang dimakan, apa yang dipakai, mau tinggal di mana, sehingga Anda bisa kehilangan hidup. Berapa banyak orang yang memaksakan diri karena cara berpikir yang salah tadi, serakah, sehingga dia korbankan kehidupan. Dan justru tidak bisa menikmati hidup. Yesus sedang menjelaskan kepada murid, lihat nih orang muda yang bodoh ini. Apa gunanya dia punya lebih, tapi dia tidak bisa menikmati hidup. Iya kan? Kalau saudara mau menelusuri kasus orang kaya yang bodoh ini sumbernya dari mana? Mengapa dia jadi bodoh? Awalnya dari mana? Ya, cara berpikir. Waspadai cara berpikir yang mengatakan pokoknya kalau saya punya harta lebih hidup saya beres. Saudara-saudara, kalau saudara punya pikiran, kalau uang saya banyak, segala urusan dapat diselesaikan, Anda akan tertipu. Karena uang tidak menyelesaikan segalanya. Memang banyak uang bisa membeli segalanya, tetapi uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Ya kan? Amin. Uang bisa beli bedak untuk wajah saudara, atau uang bisa membuat saudara bedah plastik untuk wajah saudara. Tapi uang tidak bisa membuat Anda membeli sukacita. Pernah mendengar ada orang yang wajahnya buruk kemudian pergi ke rumah sakit, ketemu ahli bedah plastik, kemudian dia minta wajahnya diubah. Dan setelah dioperasi, waktu dibuka itu perbannya, disuruh melihat ke cermin, dokternya bilang, bagaimana wajahmu sekarang? Oh, dia senyum, wajah saya lebih baik, dia sentuh hidungnya, hidung saya lebih mancung sekarang. Kemudian dia sentuh dagunya, dagu saya lebih panjang. Oh, bibir saya yang dulu membeli sekarang tipis. Oh iya, senang sekali. Kemudian dokternya tanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Aduh, masih sama saja. Jadi uang bisa membuat Anda
punya wajah yang lebih baik dengan bedah plastik, tapi sukacita wajah Anda tidak bisa dibeli oleh uang.